Halo, sahabat peternakan. Bagaimana nih kabarnya? Saya percaya kita semua sebagai seorang peternak maupun sarjana peternakan dalam keadaan sehat dan diberkati secara jasmani maupun rohani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Bagina Marpaung. Saya mahasiswa dari program studi peternakan Universitas Jember angkatan 2021. Di sini saya sebagai mahasiswa ingin menjelaskan sepengetahuan saya tentang bagaimana sih pencernaan atau proses pencernaan daripada sapi atau yang biasa kita sebut hewan ruminansia, salah satu hewan ruminansia. Nah, tahukah kalian bahwa sapi itu kenapa disebut sebagai hewan ruminansia? Ternyata sapi itu disebut sebagai hewan ruminansia karena sapi itu sendiri mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk ke dalam organ pencernaannya. Nah, oleh karena itulah sapi itu memiliki 4 tuang atau 4 tuang di dalam lambungnya yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Mari kita tarik contoh atau kita buat sebagai contoh pada saat sapi mengunyah rumput dan menelannya atau yang disebut sebagai bolus. Untuk pertama kalinya bolus atau ketika mengunyah ini akan memasuki rumen, namun beberapa kejadian atau memang pada kaidahnya bolus itu juga memasuki retikulum, selanjutnya dari rumen ke retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum terdapat mikroorganisme yang bereproduksi cukup cepat. Nah, nama mikroorganisme itu disebut sebagai prokaryota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja juga untuk mengelola bolus. Nah, ketika mereka bekerja, bolus itu karena bolus itu kaya akan selulosa sehingga menghasilkan yang namanya produk sampingan, yaitu asam lemak. Pada saat sapi secara periodik merekrutasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat yang menyebabkan makanan menjadi lebih mudah dikunyah atau lebih mudah diolah. Sapi kemudian pada saat selanjutnya atau pada tahap selanjutnya sapi kemudian kembali memakan dan selanjutnya akan memasuki omasum sebagai tempat air dihilangkan atau diserap dari makanan tersebut. Nah, pada saat memakan ketika memakan itu kan mengandung namanya banyak mikroorganisme yang akhirnya setelah mikroorganisme tersebut itu masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim yang dimiliki sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya itu berlangsung pada usus besar, usus halus, lalu kemudian menuju usus besar dan kemudian diekresikan itu melalui anus, sehingga pada tahap anus disitulah tahap terakhir proses pencernaan pada sapi. Sedikit penjelasan mungkin dari saya, mungkin dari teman-teman semua memiliki pertanyaan atau ada suatu hal yang kurang jelas dari penyampaian saya, bisa di komen di bawah. Dan sekian hasil dari pemaparan saya atau pengetahuan saya yang saya tuangkan dalam video ini. Saya Oniel Bagina Marpaung selaku mahasiswa program studi peternakan Universitas Jember mengucapkan terima kasih atas antusias dan respect sebagai seorang peternak di era modern ini. Salam peternakan, salam mahasiswa, peternak mendunia.